A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan. Ini begini ya, dulu ini benar-benar jawaban bagi kita semua yang kadang menganggap bahwa sedekah itu hanya miliknya orang-orang yang berpunya, orang kaya, orang kelebihan uang. Ternyata tidak ya. Jadi sirron wa alaniyatan. Pertama adalah bilaili wan nahar. Orang yang bersedekah baik waktu malam hari maupun siang hari. Ada satu fakta, saya itu bersyukur sekali hidup di pesantren, terutama hidup di tengah mereka yang kekurangan gitu ya. Terutama para santri, para yatim piatu, fakir miskin, atau anak-anak yang sedang menimba ilmu, merantau. Sehingga kami itu punya kesempatan untuk selalu bersedekah. Di jam 12 malam pun masih ada itu anak yang sedang bangun, atau anak yang sedang berjaga, atau anak yang sedang ngaji bahkan ada yang sedang wiridan. Atau bahkan juga karena di tempat kami dulu di Lamongan itulah Abi Muhtar juga merawat orang-orang tua jompo, lansia di Panti Werda itu ya. Jadi akhirnya kami punya kesempatan banyak untuk bersedekah. Misalnya ada makanan, baik yang masih utuh maupun sebagian sudah kita makan, itu ya masih, misalnya ada pisang satu tandan, kita sudah mengambil satu atau dua, ada apel banyak, kita sudah ambil dua, atau ada makanan besar, puding besar gitu, kadang dikasih orang, nah kita enggak, itu bisa gitu. Dan untungnya lagi kita enggak punya kulkas itu. Sehingga enggak ada keinginan untuk nyimpen di kulkas. Itu. Karena kalau kita ada kulkas mesti disimpan untuk besok. Kalau enggak ada kulkas kita mesti khawatir busuk itu. Nah, karena khawatir busuk, maka ayo kita sedekahkan saja. Saya benar-benar merasa beruntung itu di situ. Jadi akhirnya alhamdulillah tidak ada makanan yang sisa itu. Dan kami benar-benar didukani itu, ditegur keras oleh Abi Muhtar itu, kalau sampai ketika kita tidur masih ada makanan yang terbuang sia-sia. Artinya sisa sampai besok kemudian nanti basi itu. Itu benar-benar mubazir yang luar biasa. Jadi di malam hari pun kita masih bisa. Nah, sampean-sampean dulurku semua yang tidak berada di pesantren seperti saya kemarin, saya saat ini ya, atau tidak berada, sampean masih bisa lah, banyak di lingkungan sampean yang ayo kita bersedekah itu jangan nunggu punya duit banyak itu. Bahkan makanan pun bisa. Nah, yang saya maksud sisa tadi bukan kok kemudian kita makan bubur lalu tersisa 2 sendok kita berikan orang, itu malah menghina. Bukan itu maksud saya ya. Tapi kadang kita punya misalnya semangka, hanya semangka satu paling berapa ribu sih. Kita sudah jual dengan baik, terus kemudian masih ada, itu ayo kita berikan orang gitu loh. Atau kita tadi masak lumayan banyak, yang lumayan enak, kemudian masih ada, daripada besok kebuang, kita berikan orang, misalnya yang malam itu mungkin tukang beca atau apa, kita bungkus yang rapi, apa segala macam. Syukur kalau memang kita masih dalam kondisi bagus, yang kemarin kita sampaikan bahwa janganlah kamu bersedekah itu apa yang sudah
kamu saja memicingkan mata baru kamu berikan orang lain ya. Itu. Jadi bahkan sering itu misalnya kita maghrib gitu dapat makanan atau beli apa gitu, sudah itu nggak usah untuk kita, nanti untuk anak-anak yang setelah ngaji itu memang masih utuh gitu. Jadi ayo kita biasakan dulu. Kenapa di sini ada kalimat billaili wan nahar, orang yang bersedekah di malam hari maupun siang hari? Karena sedekah itu dihubungkan dengan kalimat selanjutnya, sirrau wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu kalau malam hari itu kan seolah-olah sembunyi-sembunyi ya, pas gelap-gelap, pas apa. Kemudian kalau an-nahar itu pada siang hari itu kan kayak terang-terangan gitu ya. Tapi selain makna itu, selain makna bahwa bilaili itu malam hari, malam hari saat orang pada banyak yang sudah istirahat, malam hari pada saat banyak orang sudah tidak memperhatikan, lalu kita bersedekah, itulah untuk menjaga hati kita. Tapi yang paling utama adalah untuk menjaga bagaimana agar hati kita itu tidak terganggu oleh penyakit. Nah, itu tidak terganggu oleh penyakit. Nah, ini yang membuat kita harus benar-benar waspada. Kenapa? Karena kalau nanti kita tidak waspada, itu bisa mengganggu pahala dari ini kita, dari sedekah kita. Karena kalau nanti kita kemudian malah terang-terangan tapi terganggu oleh kepingin dipuji, kepingin di ini, repot nanti. Maka ini, jadi sekali lagi amwalahum itu kesampian dan saya diminta bersedekah itu sedekah yang apapun ya. Makanya Allah memberi peluang kita itu bahkan tidak hanya harta, tapi bahkan tenaga pun bisa kita sedekahkan. Sehingga bilaili wan nahar, ya, bilaili wan nahar, baik malam maupun siang, itu memberi kita peluang begitu besar untuk bersedekah. Coba dibuka di Quran surat Ali Imran dulu, kaitannya dengan ini. Di surat Ali Imran, coba di surat Ali Imran yang tadi belum baca, ya. Surat Ali Imran ayat 134. Enggak, yang tadi belum baca, silakan gantian baca. Sudah ketemu? Ali Imran 134. Sampun? Panggil. Silakan, Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan yang orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Jadi di sini disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang berinfak pada saat sarra'i lapang, wad-dharra'i dan sempit. Artinya lapang itu punya lebihan harta, maupun sempit itu ketika tidak banyak punya kelebihan harta. Maksudnya begitu. Ini sedang lumayan agak longgar, ada lebihan harta. Saya ini sedang nggak banyak lebihan harta. Loh, orang beriman itu yang mendapat janji jannatun tajri min tahtihal anhar itu orang yang bersedekah baik ketika lapang maupun sempit. Artinya dia tidak menunggu kaya untuk bersedekah. Gitu loh.
Sehingga kalimat Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas maksudnya memberi, tangan di bawah maksudnya meminta. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat yang kemarin kita baca di ayat 273, bahwa orang-orang beriman itu cirinya adalah mereka sangat menjaga diri dari meminta-minta. Bahkan saking menjaganya diri dari mengeluh dan berkeluh kesah, orang tidak tahu, yang tidak tahu, al-jahilu, yang tidak tahu, itu mengira, ya yang tidak tahu ya, mengira bahwa mereka ini kaya. Padahal kekurangan sekali. Orang-orang fakir itu padahal. Orang-orang yang karena saking sibuknya berjuang untuk agama, sehingga tidak sempat la yastati'una darbang fil ardi, tidak sempat untuk cari nafkah di bumi, itu orang yang tidak tahu mengiranya kaya. Karena yaitu tadi, la yas'alunan nasa ilhafa. Tidak meminta-minta kepada orang dengan cara merengek-rengek, enggak. Tuh. Nah, orang semacam ini bahkan masih sempat untuk tangan di atas tuh. Masih sempat. Gitu loh. Nah, ayo menjadi orang-orang dengan dignity tinggi seperti ini. Orang dengan marwah yang benar-benar apa ya? Marwahnya agama betul. Marwahnya itu menjaga kehormatan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ayo, sehingga menjadi orang tangan di atas. Ketika kita punya harta, alhamdulillah, malah kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk sanggup kita akhirat. Ketika tidak punya harta sekalipun sedikit, ayo tetap. Karena yang dicatat Allah adalah kualitas, bukan hanya kuantitas. Gitu loh. Jadi kalau ada orang punya uang 1 M, lalu dia sedekah 1 juta, itu dibanding misalnya ada orang punya uang 100.000, lalu dia bersedekah 50.000, itu kualitasnya lebih besar itu loh, 50.000 daripada 1 juta. Karena kalau yang 1 M sedekah 1 juta, berarti dia mensedekahkan berapa persen tuh? Berapa persen? 0,01%. Sementara yang punya hanya satu-satunya duitnya 100.000 dan dia berani memberikan 50.000, berarti dia sedekah 50%. Jadi jangan takut bersedekah karena misalnya aku cuma 50.000. Nggak usah takut begitu. Yang diukur Allah adalah kualitas kepasrahan kita. Bahwa kalau saya punya uang 100.000, lah tak berikan 50.000, nanti aku gimana? Lah nanti aku gimana? Lalu ya opo terus siapa ini? Ini saya kan harusnya orang yang fakir yang malah bisa disedekahi, kok saya malah sedekah. Saya nanti miskin apa? Nah, itu yang dibisik-bisikkan setan di dalam ayat 268 kemarin. Ya kan? Asyaitanu, itu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nakut-nakuti kamu akan kemiskinan, kekurangan, nanti gini, nanti gitu. Lalu kemudian menyuruh kamu untuk berbuat kikir. Nggak jadi sedekah. Karena merasa fakir, karena merasa uangnya dikit. Ya itu. Maka bilaili wan nahar dalam ayat 274 ini dulur memberi kita clue dan arahan bahwa tidak menunggu kaya. Yang kedua juga jangan menunda-nunda. Ayo apa? Jangan menunda-nunda. Misalnya sampean niat malam ini sedekah, malam sedekah. Terus besok aja.
besok aja. Loh iya kalau sampai besok. Lah kalau nggak sampai besok, gitu loh. Tak ada yang bisa menjamin kita sampai besok itu tidak ada tuh. Umar bin Khattab ketika mau hutang 4 rial. 4 rial itu sekarang ya sekitar mungkin berapa ya? 40.000 atau maksimal 400.000 lah. Ke Baitul Mal mau pinjem untuk beli bajunya anaknya karena baju anaknya tembel-tembelan. Padahal seorang presiden itu lalu dijawab sama Baitul Mal. Terus bayarnya gimana Pak Umar? Ya nanti sampean potong honor saya akhir bulan lah. Oh iya, bagus. Lah, tapi kamu sampean siapa yang bisa menjamin sampai akhir bulan masih hidup? Meneng Pak Umarnya. Balik wis nangis wis. Ini Baitul Mal juga kok mentolong ngono. Iki jelasnya Baitul Mal iki sapa niki niki. Sing bendara iki sapa iki? Sapa sing mentolong niki? Oh, Gus Glory utang kok gak oleh. Ya. Jadi akhirnya Umar sadar betul bahwa besok enggak ada yang jamin besok itu masih hidup. Enggak jadi. Demikian pula di dalam hal bersedekah itu loh. Demikian pula di dalam hal melanjutkan kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda. Ya. Malam ini kepengen bersedekah, sedekah. Besok langsung jadi. Gitu ya. Kalaupun sampean misalnya punya niat terus kawan atau apa, Insya Allah saya mau bersedekah ini. Kalau saya sampai bulan depan atau rencananya bulan depan misalnya, maka tolong laksanakan itu karena itu sudah menjadi niat saya. Itu harus sampean sampaikan supaya tetap menjadi sesuatu yang terlaksana. Jangan hanya disimpan sendiri yang kemudian karena sudah keduluan mati kemudian tidak terlaksana ya. Emang nanti itu dapat pahala tapi pahala niat. Sirra wa'ala niatan baik sampean diam-diam maupun terang-terangan. Lah kemarin sudah kita pelajari bersama tentang bagaimana bersedekah itu ada yang dengan model diam-diam, bahwa sedekah kalau kamu tampakkan juga bagus, kalau tidak kamu tampakkan juga lebih bagus. Kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, ketika sirron itu diam-diam, wa'ala niatan dan terang-terangan, itu tergantung kita. Ya, tergantung kita. Yang kemarin ayat 271 itu loh. Ayat 271 kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ing tubdu jika kamu tampakkan as-shadaqati sedekah-sedekahmu kan gitu ya. Fa ni'ma hiya maka itu baik. Yang ayat 271 kemarin. Wa ing tukhfuha tapi jika kamu sembunyikan wa tu'tuha dan memberikannya kepada al-fuqara kepada orang-orang fakir maka itu fahuwa khairun maka itu lebih baik lakum bagi kalian. Baik. Berarti lebih baik sebenarnya disembunyikan itu karena lebih terjaga. Disampaikan waktu tuhal fuqara kepada kaum fakir. Siapa fakir yang dimaksud di situ? Lihat ayat 273. Ya, al-fuqara fakir sedekah kita kepada fakir. Fakir siapa? Ayat 273. Lil fuqara kepada orang-orang fakir yang alladzina usiru fi sabilillah yang karena dia terhalang oleh kegiatan berjuang di jalan Allah. Kenapa? La yastati'una dzarban fil ardi. Sampai saking sibuknya berjuang di jalan Allah tidak sempat nyari nafkah. Nah, sampean yang tidak sempat berjihad karena nyari nafkah, ya kan gitu kebalik lah. Tidak sempat berjihad karena nyari nafkah, maka dibalik. Sama bersedekahlah kepada orang yang tidak sempat nyari nafkah karena berjihad. Loh, simpel lah. Jadi akhirnya bagi tugas. Sampean tidak sempat berjihad karena nyari nafkah,
ya tahu untuk Muaro Jambi aja nggak mau kemana-mana, maka bersedekahlah kepada orang yang tidak sempat nyari nafkah karena berjihad. Kata Allah, la yastati'una darban fil ardi. Ya sabumul jailu aghniya aminat ta'afufi. Mereka itu yang tidak tahu menyangka bahwa mereka kaya, tapi padahal karena tidak meminta. Ya ta'rifum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa. Dan mereka itu orang-orang yang tidak pernah meminta-minta. Nggak pernah, sama jangan berharap bahwa mereka nanti akan nelpon sampean, tolong beri aku. Nggak akan. Orang-orang kayak gini itu orang sangat minat ta'afufi, menjaga diri. Ya, jadi itu wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sampean meskipun sirra wa alaniyatan, baik sampean terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Allah akan tahu. Falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, kemarin kita bicara tentang orang yang bersedekah akan disab'asa nabil, akan menjadi satu butir akan menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Dalam setiap tangkai ada 100 butir, berarti menjadi 700. Di mana? Inda rabbihim. Di mana? Di sisi Tuhan. Jangan berharap balasan sekarang. Sekarang itu kita harus ikhlas. Jikapun ketika setelah selesai sedekah kita diberi sehat, kita diberi tambahan harta, ya itu bonus, bukan tujuan. Ingat surat Al-Mudathir ayat 6. La tamnun tastakfir. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah engkau memberi Muhammad atau bersedekah Muhammad, kata Allah, untuk mendapat atau berharap balasan di dunia lebih banyak. Nggak boleh itu. Karena balasan kita inda rabbihim. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini dulu. Di akhirat itu nanti semua orang dikumpulkan. Pada saat setelah kiamat, trompet pertama kan semua orang hancur, dunia hancur. Trompet kedua orang dimatikan semua. Trompet ketiga orang dibangkitkan semua. Nah, pada saat dibangkitkan semua itu sudah mulai orang sangat, hampir mayoritas itu sangat sedih hati, sangat khawatir. Karena selama di dunia tidak pernah menimbang amalnya, karena selama di dunia tidak pernah menghitung-hitung dosanya, hanya sibuk menghitung amalnya. Ternyata di sana mulai tampak bahwa memang amalnya lumayan ada, tetapi dosanya jauh lebih banyak. Maka banyak yang khawatir. Selama ini di dunia dia habiskan hartanya untuk dunia, dengan sesekali saja untuk akhirat, klutak-klutik gitu aja di kotak amal, di sana baru tampak bahwa tidak punya sanggup. Maka ini mereka rata-rata itu khofuna, takut, khawatir. Itulah kenapa anak lari dari orang tua bapak lari dari anaknya, suami lari dari istri dari suami. Karena khawatir. Tapi ada sebagian orang, sebagian kecil orang, yang ini, la yakhafuna idza akhafan nas. Mereka tidak khawatir ketika semua orang khawatir. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak khawatir ketika banyak orang khawatir, mereka tidak sedih ketika banyak orang sedih. Kenapa? Karena kekhawatirannya, karena kesedihannya sudah dihabiskan di dunia. Ketika di dunia dia khawatir, tidak punya sanggup di akhirat, sehingga dia maksimalkan hasil usahanya untuk dibawa ke akhirat. Dia khawatir kalau besok sudah dipanggil Allah, sehingga hari ini dipol-polkan untuk ibadahnya. Tidak pernah menunda-nunda kebaikannya. Nah, orang-orang semacam ini yang ketika di dunia sudah khawatir akan kekurangan di akhirat, itu nanti di akhirat udah tidak khawatir lagi. Ini loh yang harusnya menjadi standar kita kepada siapa kita meniru dan bagaimana kita
seharusnya mempersiapkan hidup. Menjadi siapa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang ini tidak khawatir apa? Ketika dia bersedekah tidak khawatir takut miskin. Dia ketika berjuang untuk di jalan Allah tidak khawatir ketinggalan perlombaan dengan kanan kiri. Ketika dia melaksanakan perintah Allah sesuai apa adanya, tidak khawatir dicaci, tidak takut dibenci. Dia lebih takut khawatir nanti dimarahi Allah di akhirat. Nah, yang demikian ini yang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Enggak, silakan kalau ada yang mau disampaikan, didiskusikan. Silakan. Apapun, monggo. Mungkin kemarin ada yang nanti aja Gus, pertanyaannya tak susun dulu gitu. ada yang begitu kemarin, lupa saya. Alhamdulillah. Ini dulu-dulu ikut lomba semua ya, lomba-lomba Agustusan ya. Ikut lomba Agustusan? Upacara saja, Gus. Upacara apa? Upacara apa Pak Majukan? Saya menjadi apa? Jadi RT disuruh ke lapangan desa. Saya sama ngapain bawa bendera? Ya, enggak. Ya, menghormati pengibaran bendera gitu saja. Oh, menghormati. Berarti sama pakai sepatu dong? Duh, ketawa. Insya Allah bulan ini tanggal 3 September kita mau baksos di Lampung, Gunung Sugih. Di Lampung Gunung Sugih ini mau tur lewat darat dari di Bali, Jawa, Lampung. Yuk, siapa yang mau ikut? Tapi nyari foto Everest dulu. Ini yang petugasnya belum dapat ini. Ayo, monggo. Ada yang mau sampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Jadi jelas dulu ya, bahwa dihubungkan dengan surat Ali Imran, ayat 134, bahwa, apa Pak Firdaus? Ada yang mau sampaikan? Enggak ada, Pak. Oke. Bu Indi? Enggak. Oke, jadi kita ini, ayo jangan menunda kebaikan. Kita ini jangan menunggu kekayaan. Kita diberi Allah kaya, alhamdulillah. Tapi itu tadi, kita harus selalu disampaikan, katanya, ikmalu lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Wa ikmalu lil akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Kamu itu beramal atau berbuatlah untuk duniamu seperti kamu itu masih hidupmu lama. Tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi begitu ketika dunia itu sedang berlomba begini, sama enggak usah khawatir, masih banyak waktu lah. Gitu. Tapi kalau bekerja untuk akhirat, sama itu merasalah bahwa seolah-olah akan mati besok. Aduh, enggak bisa ditunda ini. Gitu. Ya. Jadi kalau rugi dunia gitu, masih ada waktu besok. Tapi kalau tentang rugi akhirat, aduh, kalau sampai besok saya mati gimana gitu, enggak ada bisa diulang. Harus selalu berpikir begitu. Sehingga optimis, produktif, itu untuk double strike. Ini untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah memampukan kita, dulu-dulu semua yang hadir di kajian ini. Saya juga selalu berdoa dulu ya. Kita diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah. Seberat apapun itu jangan minta ringan, tapi mintalah kuat. Kita selama nanti bergandengan tangan bersama-sama, insya Allah Allah akan menguatkan kita dalam siratal mustaqim ini ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadait fa innaka
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Allahumma dafa'na al-bala wa dal hastin wa najin wa syasha. Rabbana natina wa lina sekali. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syaitin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal akhirati wal Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana wa nara bil izzati ma yasifun salamun alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah.